Di panggung besar interaksi manusia, pertukaran yang paling berhasil jarang lahir dari paksaan, tapi lebih dari pengertian dan hubungan yang tulus. Begitu pula dengan tarian lembut keramahan. Prinsip penjualan halus bukanlah trik licik untuk memisahkan tamu dari uang mereka. Sebaliknya, ini adalah filosofi mendalam yang berakar pada empati. Bukan untuk menjual tapi untuk melayani, bukan untuk memaksa tapi untuk menghibur. Ini adalah seni mengantisipasi kebutuhan sebelum diucapkan, menawarkan solusi. Dengan begitu mulus terasa kurang seperti transaksi, lebih seperti isyarat penuh perhatian dari tuan rumah yang peduli. Pendekatan ini mengubah pengalaman tamu dari sekadar menginap menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Sistem rapuh yang dibangun satu interaksi pada satu waktu. Taktik penjualan agresif dapat menghancurkan kepercayaan ini dalam sekejap. Seruan aksi yang keras, tekanan yang mendesak membuat tamu merasa seperti target daripada pengunjung yang dihargai. Penjualan halus memelihara kepercayaan ini. Ia berbisik di mana penjualan keras berteriak. Dengan memprioritaskan kenyamanan dan kesejahteraan tamu, kita meletakkan dasar untuk hubungan yang melampaui satu pemesanan. Keberhasilan komersial yang mengikutinya, peningkatan pendapatan, ulasan yang cemerlang, kunjungan berulang bukanlah tujuan utama, tapi konsekuensi alami dari menempatkan unsur manusia di jantung layanan kita. Filosofi ini membutuhkan perubahan pola pikir mendasar bagi setiap profesional layanan pelanggan. Bukan sebagai penjual, tapi sebagai pemandu. Sebagai fasilitator kenyamanan dan kegembiraan. Peran kita adalah untuk meningkatkan pengalaman menginap tamu, untuk mengidentifikasi peluang di mana layanan, fasilitas tambahan dapat meningkatkan pengalaman mereka dari yang menyenangkan menjadi luar biasa. Sama seperti seorang tukang kebun tahu musim yang tepat untuk menanam benih agar tumbuh subur, seorang profesional perhotelan yang terampil harus belajar mengenali momen yang tepat untuk mengajukan tawaran. Pengaturan waktu sangat penting. Saran pada waktu yang tepat adalah uluran tangan, sedangkan saran pada waktu yang salah terasa seperti gangguan. Kuncinya, mengamati dan menafsirkan keadaan pikiran tamu. Tamu yang terburu-buru ke rapat. Tamu terlihat bingung. Tamu sedang terlibat dalam panggilan telepon yang sulit. Mendekati mereka saat itu tidak efektif dan merugikan. Empati berarti menghormati ruang emosional mereka. Momen tepat, proses check-in setelah formalitas awal. Hubungan hangat mulai terbentuk. Tamu beralih dari stres ke relaksasi. Ini bukan untuk promosi panjang, tapi saran lembut dan membantu. Tawaran sederhana yang bijaksana dapat menanam benih. Contoh, selamat datang Pak Bu. Jika nanti ingin bersantai, kami punya layanan massage yang bisa dipesan langsung dari kamar. Peluang lain, tamu terlihat santai, menikmati suasana lobi, menyeruput minuman di bar, bersantai di tepi kolam renang. Contoh, indah sekali malam ini bukan? Jika Anda ingin membuatnya lebih istimewa, bar di atap kami memiliki jam koktail yang luar biasa yang baru saja dimulai, sempurna untuk menikmati pemandangan ini. Perbedaan mendasar antara promosi penjualan yang mengganggu dan tawaran penjualan halus yang elegan terletak pada cara penyampaiannya. Pendekatan penjualan konvensional berpusat pada produk. Ia mengumumkan produk atau promosi dan berharap tamu tertarik. Namun, pendekatan penjualan halus sepenuhnya berpusat pada solusi. Ia mengidentifikasi potensi kebutuhan tamu, baik yang diucapkan maupun tidak, dan menyajikan layanan sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Pergeseran ini sangat transformatif, menempatkan staf sebagai pemecah masalah dan sekutu, bukan sekadar penjual. Fokusnya bergeser dari keinginan hotel untuk menjual ke keinginan tamu untuk pengalaman lebih baik, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Pernyataan yang kurang efektif. Kami memiliki diskon 20% untuk paket spa kami hari ini. Ini dingin dan impersonal. Bandingkan dengan pendekatan berfokus solusi. Sepertinya Anda telah menghabiskan hari yang sangat penuh menjelajahi kota. Jika Anda merasa lelah setelah berjalan-jalan, kami memiliki pijat aromaterapi yang luar biasa yang dapat membantu Anda bersantai dan mengisi ulang energi untuk besok. Pola pikir pemecahan masalah ini harus ada dalam setiap interaksi. Mulai dengan mendengarkan secara aktif dan pengamatan yang tajam. Gunakan kalimat yang menekankan manfaat. Kata-kata memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk persepsi dan membangkitkan emosi. Dalam seni penjualan halus, bahasa yang kita pilih bukan hanya fungsional. Itu adalah instrumen yang kita gunakan untuk melukis gambaran kenyamanan, relaksasi, kegembiraan. Orang tidak termotivasi untuk membeli fitur.
Mereka tergerak untuk berinvestasi pada manfaat dan perasaan. Bukan pijat 60 menit. Mereka membeli 1 jam ketenangan tanpa gangguan dan perasaan benar-benar segar kembali. Kosakata harus bergeser dari teknis promosi ke emosional pengalaman. Kata-kata yang paling efektif menyentuh kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan. Kita harus membumbui saran dengan kata-kata. Menenangkan, merilekskan, menyegarkan, berkesan tak terlupakan. Frasa informatif. Restoran kami memiliki menu baru. Bandingkan, jika Anda mencari pengalaman bersantap berkesan. Koki kami menciptakan perjalanan santai melalui cita rasa lokal. Untuk membantu Anda menikmati masa yang paling menenangkan. Suite luas dengan balkon sempurna untuk kopi pagi yang tenang. Istirahat, ketenangan, kenikmatan. Sampaikan dengan ketulusan, hindari naskah hafalan dan istilah transaksional. Gunakan kesempatan istimewa, pengalaman eksklusif, sedikit tambahan. Hindari spam dan tawaran berlebihan. Dalam semangat membantu, ada bahaya melewati batas tipis antara saran bijaksana dan gangguan. Saat tamu merasa dibombardir atau ditekan, kepercayaan menguap. Prinsip inti, kualitas di atas kuantitas. Satu tawaran tepak tuh jauh lebih kuat daripada selusin tawaran membabi buta. Menahan diri adalah bagian dari penjualan halus. Hormati saluran komunikasi. Pesan lanjutan atau catatan bisa jadi kejutan menyenangkan atau gangguan menjengkelkan. Gunakan hemat dan relevan. Setelah antar jemput bandara, 1 pesan sehari sebelum pulang sangat membantu. Bukan promo harian restoran. 1 tawaran pada 1 waktu. Jika ditolak, terima dengan anggun. Tentu saja beritahu saya jika ada hal lain yang bisa saya bantu. Rasa hormat menjaga pintu terbuka. Kegigihan menutupnya. Catat tawaran internal untuk menghindari pengulangan. Komunikasikan mulus antar departemen. Dengan bijaksana, relevan, dan menghormati otonomi tamu, strategi tindak lanjut yang lembut. Setelah benih minat ditanam, tindak lanjut adalah penyiraman lembut. Seni yang halus dilakukan dengan kehalusan dan keanggunan. Tujuan tindak lanjut bukan menekan, tetapi memudahkan jika mereka mau. Ini adalah dorongan lembut, bukan dorongan keras. Bahasa harus mengundang dan memberdayakan, menempatkan tamu di kursi pengemudi. Saya baru saja memikirkan percakapan kita tadi. Apakah Anda ingin saya memesankan meja yang indah untuk Anda malam ini? Kalau Anda memutuskan untuk bergabung dengan kami. Frasa kalau sangat lembut. Ini tawaran untuk membantu, bukan permintaan ya tidak. Daripada, apakah Anda ingin memesannya? Gunakan, haruskah saya membantu Anda mengaturnya? Jika Anda mau, saya bisa mengurus detailnya untuk Anda. Menggeser dinamika dari transaksi ke layanan. Saya harap Anda menikmati sore yang indah. Apakah Anda sudah memikirkan perawatan spa yang menenangkan itu? Saya bisa cek jadwal untuk Anda. Kuncinya konsisten membantu dan sabar. Tindak lanjut lembut, memperkomitmen layanan, dan membuat tamu merasa dihargai, terlepas dari keputusan mereka. Kesimpulan. Pada akhirnya, filosofi penjualan halus kembali ke prinsip paling mendasar, empati yang mendalam dan tak tergoyahkan terhadap tamu. Ini melampaui teknik dan naskah. Menanamkan diri dalam budaya. Ukuran keberhasilan bukan di laporan pendapatan harian. Senyum tamu yang kembali. Ulasan cemerlang tentang perasaan dirawat. Dengungan tenang lobi yang terasa seperti rumah. Kita tidak menjual kamar, makanan, perawatan spa. Kita dalam bisnis menciptakan kebahagiaan. Menciptakan kenangan. Saat pengamat mahir. Bingkai sebagai solusi, fokus manfaat, relaksasi, kenyamanan, kegembiraan. Tiket bijaksana dan hormat. Bukan fitur dingin. Bangun interaksi di atas fondasi kepercayaan. Tekanan mungkin menambah hari ini, tetapi tidak membawa kembali. Dipahami yang dibantu menjadi duta hotel. Melangkah sebagai tuan rumah sejati. Buka pintu, buka hati. Fokus pada manusia. Dengarkan dengan niat. Layani dengan ketulusan. Tawarkan bantuan dengan tangan yang lembut. Rangkul empati sebagai bintang penuntun. Penjualan tak perlu dikejar, mereka mengikuti secara alami. Hasil tenang dan memuaskan dari perawatan yang tulus. Ini rahasia abadi untuk menjual tanpa terlihat menjual. Ini inti dari keramahan yang hebat.